Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa ghafara lahu wa lisyarihi wassami'in. Hikmah diutusnya para rasul. Ketahuilah, para nabinya datang dengan membawa penjelasan yang memadai. Mereka mengobati berbagai penyakit dengan obat yang mujarab, serta sepakat menempuh satu jalur yang tidak mereka perselisihkan lagi. Halaman 12. Lalu setan mencampurkan berbagai syubhat pada penjelasan ilahi itu, membubuhkan racun pada obat penawar, dan meletakkan rambu jebakan di jalan yang lurus itu guna menyesatkan manusia. Setan pun terus mempermainkan akal manusia hingga memecah belah kaum jahiliyah ke dalam berbagai aliran bodoh maupun bid'ah yang buruk. Bahkan mereka itu berani menyembah berhala-berhala di Baitullah Al-Haram atau Ka'bah, mengharamkan saibah, bahirah, wasilah, dan ham, mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, tidak memberikan hak waris kepada anak perempuannya, dan mereka melakukan berbagai kesesatan yang lainnya yang ia dijadikan indah oleh iblis dalam pandangan mereka. Karena itulah Allah mengutus Muhammad SAW untuk menghapus segala keburukan dan mensyariatkan segala kemaslahatan. Lalu para sahabat beliau berjalan bersama beliau, dan sepeninggal beliau di jalan nan terang di bawah pancaran cahaya petunjuk beliau. Maka mereka selamat dari musuh dan dari tipu dayanya. Namun ketika cahaya mereka telah musnah, datanglah kegelapan dan mulailah hawa nafsu menciptakan berbagai bid'ah, mempersempit jalan ilahi yang awalnya luas. Lantas kebanyakan mereka memecah belah agamanya, dan mereka juga terafiliasi ke dalam golongan yang tidak terhitung banyaknya. Baik, saudara sekalian, ini di mukadimahnya ya. Saya langsung loncat di hikmah bi'tsati rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Wa alam annal anbiya ja'u bil bayanil kafi wa waqu al amrada bidawa isyafi. Ketahuilah bahwa para nabi itu datang atau diutus oleh Allah untuk memberikan penjelasan yang sangat cukup. Penjelasan tentang apa? Tentang kebenaran. Penjelasan tentang apa? Tentang tauhid, tentang kebenaran. Ya, tidak hanya itu, para nabi juga mengobati penyakit-penyakit hati yang menimpa manusia. Ya, seperti yang kita sampaikan di kajian jelang buka ya, bahwa termasuk risalah yang terbesar Nabi adalah tazkiyatun nufus. Jadi risalah kenabian atau risalah yang dibawa Nabi itu pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ittiba, yang ketiga adalah tazkiyah. Ya, membersihkan hati, konsep membersihkan hati itu risalah. Makanya kalau ada ulama kok tidak pernah membicara tentang bagaimana cara membersihkan hati, wah ini diragukan. Ya, diragukan. Ya, karena itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, man tafaqaha tazandaqa. Orang yang bahas masalah fikih saja iso zindik. Karena fikih itu dibangun di atas akal, fikih itu dibangun di atas logika. Makanya perlu ilmu tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu berpijak dari semua ilmu, baik itu tauhid, syariat, ya, ibadah dan seterusnya. Nah, ini peran para nabi, yaitu membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati dengan membawa obat yang cukup. Nah, obatnya apa? Ya kitab suci. Kalau umat Islam, kalau setelah zaman Nabi Muhammad, ya obatnya ya Al-Quran. Kemarin kita sudah jelaskan, ala inna quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Ketahuilah bahwa hati itu juga bergarat. Hati itu, kalau Allah dalam Al-Quran Allah mengatakan kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ketahuilah bahwa hati manusia itu juga rona, fihi ron itu karat.
berkarat bimakanu yaksibun, terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi rutinitas kehidupan manusia itu kalau tidak disadari ternyata bikin atau menjadikan hati itu berkarat, menjadikan hati itu berpenyakit. Karena perbuatan dosa itu adalah sebuah penyakit. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, idza adnaba ibnu abdan nukita nukatan sauda. Kalau anak Adam itu melakukan perbuatan dosa, maka dia akan meninggalkan jejak hitam dalam hatinya. Ya, sekali dosa tes hitam, dosa neh titik hitam neh, dosa neh ireng neh, sampai akhirnya hitam muswaddan, hitam pekat. Nah, hitam pekat angel dapat hidayah. Itulah sebab atau proses kenapa orang itu susah mendapat hidayah, karena hatinya sudah berkarat, hatinya sudah penuh penyakit, hatinya berkarat dan penuh penyakit. Ya, makanya Rasul mengatakan, ala inna quluba tasda'u, ketahuilah bahwa hati manusia itu bisa berkarat kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi. Qalu wa majala'uha ya Rasulullah, lantas berkaratnya hati itu obatnya apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut, membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Maka kalau disebut bid'ah wa waqul al-amrada bidawa isyafi, mereka mengobati penyakit-penyakit hati dengan membawa obat yang cukup. Obat yang cukup apa? Ya kitab suci. Kalau zamannya Ibrahim ya suhuf Ibrahim, kalau zamannya Musa ya Taurat, zamannya Isa ya Injil, zamannya Nabi Muhammad ya Al-Quran. Kalau sekarang harusnya obat itu adalah Al-Quran. Nggak boleh orang menoleh kepada agama yang lain, karena Nabi itu diutus untuk semua manusia. Wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu penutup para nabi, sehingga semuanya harus mengikuti Nabi Muhammad, harusnya gitu. Tapi kalau realitanya mereka ada yang bermacam-macam agama, itulah disebut dengan aba. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya kullukum yadkhuluna jannah illa man aba. Semuanya, setiap kalian akan masuk surga kecuali sih nggak mau masuk surga. Siapa mereka? Ya yang nggak mau taat sama Nabi, ya, yang nggak mau ikuti Al-Quran, yang nggak mau ikuti petunjuk Nabi. Itulah orang yang nggak mau masuk surga. Nah, wa tawaqa ala manhaji lam yahtalif fa aqbala syaitan yukhallitu bil bayani syubhan. Ya, itu setiap nabi diutus itu umat lurus. Kemudian setan bekerja, ya, mencampur kebenaran itu dengan penjelasan itu dengan syubhat-syubhat. Mencampur obat itu dengan racun. Ya, jalan yang lurus, sabilul wadih, ya, dicampur dengan jalan yang sesat. Itu kerjaan setan. Setan itu nak ra iso ngajak menungso meninggalkan syariat, meninggalkan kebenaran. Setan akan bikin manusia ragu. Duh, ini ki ndonga bener apa salah ngono? Maca Fatihah ben 10.000 apa salah? Kak yo dikir sakake yo entuk ae. Nah, mulai ngeluh sirahe. Bener apa ora? Dicak. Setan kerjaannya meramu atau mencampur kebaikan dengan keburukan, kebenaran dengan kebatilan, jalan yang lurus dengan kesesatan. Sehingga umat ini bingung. Ya, makanya apalagi sekarang ini teman-teman sekalian, jenengan gak duwe gondelan, orang duwe majelis sing jenengan bisa gondeli, bingung jenengan. Karena saking banyaknya orang mengaku ulama dan semuanya mengaku benar. Nah, ini penting kita mengambil sebuah sikap. Dan alhamdulillah kami tidak mendoktrin teman-teman sekalian, tapi kita memberikan kajian. Ya, teman-teman sudah belajar tentang manhaj firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, itu sudah jadi pegangan untuk melihat yang benar kayak apa. Karena kebenaran itu mau di mana-mana tetap akan dinilai benar. Kebenaran itu bukan lokal, pasti sama. Ya, hanya sekarang saking banyaknya
kesesatan sehingga orang itu bingung jalan yang benar. Nah, bahkan wa mazala yal'abu bil uqul ila an faraqal jahiliyata fil madhabis sahihah. Ya, orang jahiliyah itu apalagi di masa-masa jahiliyah sebelum Rasulullah datang, ya mereka justru hidup di masa-masa yang benar-benar jauh dari petunjuk, di masa kegelapan. Ya, mereka fa'asbahu ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Tidak hanya menyembah berhala saja, menyembah berhala di Baitullahil Haram, di Ka'bah. Mengharamkan onta, mengharamkan bahirahnya, Pak. Nggak diterjemahkan. Buatan Saibah nakoh kanat tusibu fil jahiliyah. Saibah itu onta yang biasanya digunakan. Itu untuk dipangan, diharamkan. Ya, demikian juga bahirah. Bahirah itu nakoh kanat ida natajat khamsata abtunin fakana akhiruha dukuran. Ini keturunan yang kelima yang laki-laki itu bahirah, diharamkan juga. Ya, demikian juga wasilah, yaitu kambing yang keturunan yang keenam atau apa? Keturunan yang keenam atau melahirkan yang ketujuh itu gak entuk. Ya, orang jahil itu punya keyakinan seperti itu. Demikian juga ham, ya. Ham itu onta, ya, yang dipersembahkan untuk berhala mereka, itu ham. Itu juga mereka haramkan. Ya, ini tradisi orang-orang jahiliyah. Tidak hanya itu, mereka juga membunuh anak perempuan hidup-hidup. Mereka nggak senang dengan anak perempuan. Ya, ini gelem kawin nabi wong wedok. Ini rasa seneng anak. Iya carane ngono iku. Ya, wong sesat itu logikanya orang masuk akal. Ya, nggak mau anak perempuan tapi mau nikah dengan perempuan. Terus anak perempuan tak dipateni, nikah bisa apa? Berhala. Ya ini. Nah, maka datang Rasulullah SAW itu semua dihilangkan, ya, dimusnahkan. Termasuk bagaimana Rasulullah SAW mengangkat harkat dan martabat perempuan. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan la fadaltu bainal auladi la fadaltu imra'atan minal rijal. Kalau seandainya orang tua itu boleh pilih-pilih anak, boleh bang ciladan orang Jawa, maka Nabi akan lebih memuliakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Tapi kan gak entuk dalam Islam pilih-pilih anak itu kabeh anak. Tapi sing iki manut sing iki ora patek manut, ya iku jenenge meneh perasaan. Jeneng wong tua tetap kudu adil. Ya kan? Orang tua itu harus tetap adil. Demikianlah Islam mengangkat martabat perempuan. Yang di zaman jahiliyah itu mereka tidak dapat warisan, perempuan dalam Islam dapat warisan banyak. Jajal anak ana wong suami istri ora duwe anak, kecuali anak wedok sesidok itu bagiannya separuh dari warisan itu milik anak perempuan. Terus 1/8-nya ibu, sisanya nanti dikembalikan ke ahli waris yang lainnya. Cuman anak perempuan ketemu anak laki-laki, nah ini baru 1 bagian banding 2. Tapi perempuan dapat bagian. Zaman jahiliyah enggak, karena perempuan tidak perang. Ya, nah datang Islam semua itu dihilangkan. Ya, termasuk tradisi menyingkirkan wanita yang haid. Kalau orang jahiliyah itu kan wanita haid ditaruh rumah sendiri, karena mereka meyakini wanita haid itu membawa sial. Dalam Islam enggak, justru Rasul ya ketika itu seofos Aisyah baru haid, beliau tidur di pangkuannya Aisyah, bahkan minum 1 gelas dengan Aisyah. Ini Rasul seofos pengen menunjukkan pada publik bahwa wanita haid dalam Islam enggak ada masalah. Buktinya enggak sial, Nabi enggak sial. Ini bagaimana Islam itu mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang itu tidak tepat, tidak benar.
Jadi memang meluruskan kebiasaan ora barang gampang Bapak Ibu sekalian. Makanya yang paling penak itu menjadikan nilai-nilai Islam sebagai budaya. Nah, jadi budaya ini enak. Bolak-balik jenengan kalah biadat ta. Sekadung adat. Lah masalah sadare jenengan lagi iki. Delale Ustaz sikit lah diteko tahun 2008 kok ya. Adat iki sejak tahun mbah iku. Ya kan? Ya ini keterlambatan kita. Makanya jenengan wis kadung terlambat iki rada ono maklume sithik lah. Pelan-pelan berhikmah. Ya, bil hikmah. Ya. Karena memang kita datangnya Nabi sudah sejak zaman dulu, tapi mungkin gerakan sunnah ini belum semarak sekarang gitu loh. Ya mungkin ustadz-ustadz itu belum lahir ya, kan belum pada berdatangan ya. Dulu masih sedikit jumlahnya yang sunnah. Naam. Ya demikianlah ya bagaimana peran setan dan iblis itu di dalam menyesatkan manusia. Ya.